Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama saya lagi, dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Borobudur karena banyaknya sekali permintaan pada saya untuk mengulas lebih dalam tentang sejarah budaya Nusantara. Banyak teman saya yang meminta saya menjelaskan kenapa Borobudur itu adalah milik mutlak warisan Nusantara dan tidak bisa diklaim sembarangan oleh siapapun. Mari kita telusuri jejaknya dari awal berdasarkan bukti nyata, bukan sekedar dugaan atau narasi buatan. Peradaban yang melahirkan Borobudur itu tumbuh subur di tanah Jawa Tengah, tepatnya di dataran tinggi Kedu dan sekitar Gunung Merapi di bawah naungan kerajaan Mataram kuno. Ini terjadi sekitar abad ke-6 sampai ke-9 Masehi, ratusan tahun sebelum kapal-kapal bangsa asing menyentuh pantai Nusantara. Ini adalah tanah kelahiran budaya kita sendiri, tumbuh dari akar leluhur Nusantara, bertukar ilmu dengan India dan Tiongkok, tapi sepenuhnya dibangun oleh tangan, pemikiran, dan kekayaan budaya anak bangsa kita sendiri. Kronologi dari awal. Pertama, masa awal peradaban lokal yang sudah maju jauh sebelum candi ini dibangun. Masyarakat di Lembah Progo dan Elo sudah punya sistem pemerintahan, kepercayaan, seni ukir, dan kemampuan mengelola air yang sangat hebat. Mereka sudah hidup makmur dari pertanian dan perdagangan laut. Kedua, masa dinasti Shailendra, pembangunan Candi Agung sekitar tahun 752 Masehi. Berkuasalah Wangsa Shailendra, raja-raja yang sangat mencintai ajaran Buddha. Di bawah kepemimpinan Raja Samaratungga, dimulailah pembangunan Borobudur sekitar tahun 770 Masehi. Dibangun tanpa semen, hanya dengan sistem kunci batu yang presisi sampai ribuan tahun tidak runtuh. Menggambarkan perjalanan hidup menuju kesempurnaan ajaran Buddha Mahayana. Diselesaikan sempurna sekitar 825 Masehi oleh putra Raja Samaratungga, yaitu Raja Balaputra Dewa. Bukti yang tidak bisa diklaim. Apa yang ada di dalamnya? Gambar relief, tulisan huruf pramagari, dan gaya arsitektur sama persis dengan ciri khas Mataram kuno Jawa, berbeda dengan candi di tempat lain. Cerita yang diukir di batu adalah kisah yang dihormati seluruh Nusantara saat itu, bukan milik satu bangsa asing, ya. Bahan batu diambil dari Sungai Progo dekat lokasi, tidak diimpor dari tempat jauh. Lalu siapa yang membangunnya? Ada buktinya di batu? Ini bukan cerita lisan semata. Tercatat jelas di prasasti asli zaman itu. Pertama, prasasti Karangtengah tahun 824 Masehi. Tertulis nama Raja Samaratungga dan putrinya Pramodawardhani dari dinasti Shailendra yang memerintahkan pembangunan dan meresmikan bangunan suci ini. Kedua, prasasti Kluro dan Manjusringga menegaskan bahwa kawasan ini adalah pusat kekuasaan Wangsa Shailendra yang beragama Buddha Mahayana. Tidak ada satupun dokumen kuno dari zaman itu yang menyebut nama dinasti, bangsa, atau kerajaan lain sebagai pendirinya. Semua bukti menunjuk satu arah anak bangsa Nusantara sendiri, meluruskan cerita yang sama sekali tidak berdasar. Ada yang menyebarkan cerita bahwa Borobudur adalah buatan Nabi Sulaiman. Mari kita luruskan fakta, waktu, dan ajarannya. Nabi Sulaiman sendiri hidup sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Sedangkan Borobudur itu baru dibangun sekitar 770 sampai 825 Masehi. Selisihnya hampir 1700 tahun, sayang. Secara waktu tidak mungkin ada hubungannya. Logika main, ya. Borobudur adalah bangunan suci ajaran Buddha Mahayana. Semua relief, tulisan, dan tujuannya itu menceritakan perjalanan menuju kesempurnaan ajaran Buddha.
Ajaran Islam baru masuk dan berkembang luas di Nusantara berabad-abad setelah candi ini selesai berdiri. Tidak ada satupun dokumen atau prasasti atau penelitian ilmiah di dunia yang mendukung klaim ini. Itu hanyalah karangan belakangan yang tidak memiliki dasar apapun. Kemudian ada yang berpendapat di sisi lain, ya ada yang mengklaim bahwa ini adalah karya bangsa Melayu. Ini adalah poin yang paling sering disalahartikan. Mari kita uraikan sejarahnya dengan tenang dan jelas. Pertama, awal mula kata Melayu pada abad ke-7 Masehi, kata Melayu itu hanya merujuk pada satu wilayah kecil di tepi Sungai Melayu, Jambi, Sumatera, dan nama bahasa yang dipakai untuk perdagangan antar pulau. Belum ada makna sebagai satu suku atau satu bangsa yang tunggal. Oke. Kedua, kapan terbentuknya identitas Melayu seperti sekarang? Identitas budaya dan kesatuan yang kita sebut bangsa Melayu baru mulai terbentuk dan menyatukan berbagai suku seperti Jawa, Minang, Bugis, dan lain-lain itu sekitar abad ke-15 Masehi berkat peran Kesultanan Melaka dan penyebaran Islam. Ketiga, perbandingan waktu. Borobudur sudah berdiri kokoh selama 700 tahun lebih sebelum identitas Melayu modern itu terbentuk. Keempat, pembuatnya, dinasti Syailendra adalah penguasa asli tanah Jawa, keturunan yang berakar di sana. Mereka menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa komunikasi umum, seperti kita pakai bahasa Indonesia sekarang. Tapi itu tidak berarti karya mereka milik kelompok lain. Kita memang satu keluarga besar Nusantara. Budaya kita saling memberi dan menerima, tapi jangan sampai nama bahasa yang dipakai bersama disalahartikan sebagai hak klaim atas karya leluhur daerah lain. Keempat, masa setelah selesai, perubahan dan terlupakan. Sekitar abad ke-10, pusat kerajaan pindah ke Jawa Timur karena letusan Merapi dan perubahan politik. Borobudur perlahan tertutup debu vulkanik dan semak belukar. Dia menyimpan rahasia di tanah Jawa, tidak pernah dipindah, tidak pernah dibangun di tempat lain. Jejak yang tidak pernah pindah. Setelah selesai dibangun, Borobudur tetap berdiri di tempatnya. Ketika pusat kerajaan pindah ke Jawa Timur dan letusan Gunung Merapi menutupinya, debu candi ini tersembunyi di tanah Jawa, tidak pernah dipindah, tidak pernah dibangun di tempat lain. Baru pada tahun 1812 Masehi, leluhur saya, Tan Jin Sing, bisa disebut Kanjeng Raden Tumenggung Seco Diningrat, itu adalah orang pertama yang menemukan lokasi pastinya. Beliau membuat peta dan melaporkan keberadaannya kepada Thomas Stanford Raffles. Sekali lagi, langkah awal ini dilakukan oleh anak bangsa kita sendiri. Warisan ini tidak bisa diambil alih seenaknya. Ini adalah bukti kehebatan nenek moyang kita yang tinggal di wilayah ini sejak dulu. Mari kita jaga fakta ini supaya tidak ada yang salah kaprah lagi. Jadi teman-teman, setelah melihat bukti prasasti, waktu arsitektur, dan sejarah pembentukan identitas, Borobudur adalah karya asli anak bangsa Nusantara, khususnya dinasti Syailendra di tanah Jawa. Ini adalah kebanggaan kita semua sebagai warisan bersama, tapi tidak bisa diambil alih atau diklaim sepihak oleh siapapun. Mari kita pelajari fakta ini, sebarkan kebenarannya, dan bangga menjadi bagian dari peradaban besar ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga mau belajar sejarah agar mereka tidak melupakan asal-usul mereka. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi